Makanya the lowest point of my life itu sebenarnya tahun lalu. 2023. Di mana aku yang tadi aku bilang gitu bahwa kayaknya apa gue selesain aja gitu ya. Kayaknya jalan keluar yang paling cepat adalah gue mengakhiri hidup gue deh. Justru malah ya dia bilang sama gue, dia bilang gini, aku tuh nggak takut kita gagal, nggak takut. Yang aku takutin adalah kamu nyerah, gitu. Aku nggak takut kamu ngelakuin kesalahan, kamu gagal, membawa kita kemana gitu, enggak. Tapi kalau kamu nyerah itu yang aku takut, dia bilang. Terus gue yang kayak, gila. Gue cuma bisa nangis doang itu. Dua tahun lalu ya Kak, 2 tahun which is lalu. sebetulnya we already know lo tuh pelayanan, lo tuh ada di komunitas yang baik dan segala macam, dan Tuhan udah bawa kayak naik turun, sekarang udah agak mendingan, you have the money and everything. Lo pernah merasa bersalah nggak? Ini apa ya? Maksudnya Tuhan gue dibawa ke sini ini apa ya? Apa gue kurang wisdom pada saat project ini? Apa memang Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya? Dan maksud gue di momen itu lo tuh udah punya hubungan yang spesial dengan Tuhan dan Tuhan tetap izinkan. Betul. Pertanyaannya bagus banget lagi. Gue merasa bersalah atau enggak? Gue merasa bersalah setiap hari, Kristi. Setiap hari dari day one gue tahu itu ada yang salah. Tahu itu. Gue istilahnya kasarnya adalah gue udah goblok-goblokin diri gue setiap hari. Karena ya itu tadinya kita punya rumah, punya aset gitu ya. You have it. Gue hilang gara-gara kebodohan yang ini gitu. Tadinya kita oke aja gitu ya, kita punya tabungan, kita punya segala macam gitu ya, mesti terkuras untuk itu, dan bahkan belum selesai lagi. Maksudnya dengan jual rumah dan segala macam mobil lala itu nggak menyelesaikan, masih ada. Sampai sekarang nggak kan? Sampai sekarang ini kan prosesnya masih. Oh my God. Prosesnya masih. Nah itu problem jatuhnya. Tertimpa tangganya adalah waktu gue tahu bahwa gue punya hutang yang besar, gue langsung mikir dong apa yang harus gue lakuin ya. Gue mesti ngapain, gue mesti bikin apa dan segala macam. Ya udah, akhirnya ada juga temen ngajak nih, yuk kita bikin event. Kayaknya kayaknya menjanjikan begitu. Ya udah, jalan tuh. Eventnya oke sebenarnya. Eventnya oke. Di tengah-tengah investornya cabut nih. Wah, mesti ada dana dong untuk nalangin event ya. Minjem, cari, dapat pinjamannya. Udah, eventnya berjalan lancar, kru bisa dibayar, panggung bisa dibayar, artisnya bisa dibayar, semuanya happy. Gitu. Cuman kan dana talangannya gantinya gimana? Gak ada duit lagi untuk ganti. Utang lagi. Itu yang akhirnya sampai sekarang pun juga ngejar untuk coba diselesaikan. Nah, makanya the lowest point of my life itu sebenarnya tahun lalu. 2023. Di mana aku yang tadi aku bilang gitu bahwa kayaknya apa gue selesain aja gitu ya. Kayaknya jalan keluar yang paling cepat adalah gue mengakhiri hidup gue deh. Gitu. Udah deh, kalau misalnya ini selesai, gue pikir gue selesai, kayaknya mereka nggak bakal ngejar-ngejar juga. Gitu. Gue ada tanggung jawab juga. Tapi yang buat gue berhenti adalah waktu gue melakukan itu, gue mau ngajarin apa ke anak-anak. What kind of legacy yang lo pengen turunin ya? Ya, waktu gue mengakhiri hidup gue, mereka sama aja gue ngasih tahu mereka bahwa lo nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Berjuang, lo nggak bakalan bisa bertahan ngejalanin hidup. Bagaimana caranya mereka bisa ngelewatin masalah kalau misalnya papanya sendiri aja nyerah, gitu. Itu yang buat gue kayak, wah ini nggak bisa sih kayaknya. Tapi dihadapin juga kok berat banget gitu. Terus habis itu gue doa hari itu, gue bener-bener cuman bisa bilang, Tuhan gue nggak bisa ngelihat apa-apa, gue bilang. Gue kayak kabutnya terlalu tebal gitu. Gue nggak bisa ngelihat way out-nya. Gue nggak tahu harus kemana. Gue lagi nggak tahu gue lagi berdiri mengarah kemana. Bahkan gue nggak tahu gue harus ngapain.
dan bukan cuman gue doang, gue di belakang gue banyak nih gitu. Gue bawa segerombolan. Gue benar-benar nggak bisa ngelangkah gitu. Maksudnya gue nggak tahu ujungnya di mana gitu. Nah hari itu tuh kayak besar banget di dalam hati gue, kayak ada yang ngomong gitu. Oke, kalau satu langkah ke depan kelihatan nggak? Terus gue bilang kelihatan sih. Ya udah ambil itu aja dulu. Beberapa senti ke depan kelihatan nggak? Kelihatan. Ya udah. Itu aja dulu. Ambil itu aja dulu. Nah dari situ prosesnya masih berjalan, masalahnya masih ada, tapi reaksi gue terhadap masalah udah beda. Ya, dan gitu. Itu yang menghantarkan lo dari 2023 sampai sekarang sampai hari ini 2024 dan I pray for your ini juga case juga, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Thank you. Dan selalu ya Tuhan tuh menempatkan alasan-alasan and you aware of it, karena kan kalau nggak salah pada saat lo earlier lo pernah mau mengakhiri hidup lo bilang bahwa adik perempuan lo adalah alasan. Itu yang lama tuh, itu yang zaman-zaman. Adik perempuan lo adalah alasan gue untuk tetap hidup. Dan sekarang adalah ada alasan juga. Istri dan juga anak-anak lo. Anak-anak berapa Kak sekarang? Anak 2, right? Yang pertama umur 11, yang kedua 6. Dua-duanya cewek bukan sih? Cowok-cewek. Oh cowok-cewek ya, oke. Dan maksudnya orang-orang yang ada di samping lo di masa-masa kelam lo, karena pada saat orang tua lo berpisah kan juga lo mau nggak mau cuma nama adik lo. Ketika nyokap lo lagi struggle dan segala macam, dan sekarang ada istri dan kedua anak lo yang jadi alasan. Iya. Ya tepat lah menurut gua. Tepat. Gua ya Tuhan tahu gue butuh alasan itu. Oh ya, sure. Tuhan tahu gue butuh alasan itu untuk ya for a good reason. Gue sampai sekarang masih percaya, masih nggak goyang gitu ya, bahwa ini memang gue tahu ini harus dihadapin. Nggak gampang, gue bilang mungkin gue nggak tahu kayak permasalahan hari ini. Ya udah Tuhan, hari ini mau apa, nyelesainnya kayak gimana? Ya udah tunggu Tuhan bikin apa aja gitu. Besok ntar biar besok lagi aja gitu. Dan gue juga percaya bukan hanya lo yang harus memikul salib itu, tapi your family, especially your spouse gitu. Ya. Itu juga pasti kan ada dalam keadaan yang tidak mudah gitu. Oh iya, gila. Kalau misalnya gue nggak bisa bayangin kalau misalnya nggak barengan sama istri gue. Maksudnya ngejalanin ini gitu ya, keputusan di mana kita jual rumah pun juga keputusan bersama. Gitu. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, kita nggak punya rumah, tapi kita bisa bayar kru karena mereka pun juga adalah orang-orang yang punya keluarga. Mereka kerja untuk kasih makan keluarganya kan. Maksudnya terlalu egois kita kalau misalnya kita enggak, ini punya gue nggak mau apa, tapi kita mesti ngorbanin gitu. Jadi gue yang kayak wah gila sih. The right response ya. Ya tepat banget. Ini pun juga ngelewatin ini pun juga dia tuh nggak banyak protes, nggak banyak. Nggak nuntut mau pisah? Nggak pernah sama sekali. Hebat banget. Justru malah ya dia bilang sama gue, dia bilang gini, aku tuh nggak takut kita gagal, nggak takut. Yang aku takutin adalah kamu nyerah, gitu. Aku nggak takut kamu ngelakuin kesalahan, kamu gagal, membawa kita kemana gitu, enggak. Tapi kalau kamu nyerah itu yang aku takut, dia bilang. Terus gue yang kayak gila, gue cuma bisa nangis doang itu. Gue cuma bisa nangis doang, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gila sih. Ya makanya gue ngerasa anak-anak pun juga very supportive gitu. Gue tahu egois banget kesannya, gue merenggut itu kan istilahnya dalam tanda kutip gitu ya. Gue ngambil itu semua dari mereka kan, kenyamanan lah, rumah lah, apa segala macam. Tapi mereka juga nggak protes tuh. Mereka nggak protes. That was very powerful sih menurut gue, karena gue bingung nih, gue kayak jarang banget bingung, tapi kayak oke, that's the real condition bahwa family is everything. Iya, iya. Kapalnya lagi bolong-bolong, balik lagi kenceng, kapalnya bolong, skoci emergensinya nggak tahu kemana. Iya, itu bener-bener cuma setirnya juga udah muter-muter gitu. Tapi tetap
masih ada di laut, majunya mungkin 3 cm, 5 cm, and your family still there, is so beautiful menurut gue. Padahal lo nggak punya family, actually. Yes. Dan ketika lo dikasih peran untuk jadi nahkodanya, jadi tangannya Tuhan, padahal lo nggak pernah merasakan untuk bertumbuh dan segala macam. Gue kaget kan, karena gue nggak pernah ngelihat itu. Maksudnya nggak dicontohin sama bokap kan. Apakah itu memang betul-betul kasih Bapak yang turun ke lo sampai akhirnya lo bisa menjadi Bapak yang bertahan dan baik? Iya, gue sih percaya itu. Gue sangat percaya itu, karena waktu dari day one gitu gue jadi orang tua, I have no clue at all, have no clue harus gimana ya. Kalau misalnya beberapa orang mungkin dia tahu papanya membesarkan dia dengan cara yang seperti apa, mamanya membesarkan dia dengan cara yang seperti apa. Kalau aku nggak ada sama sekali gitu. Nah, jadi dari day one aja udah struggle, udah banyak yang nggak mau banyak yang dipelajarin gitu, banyak yang aku akhirnya mengambil keputusan aku nggak ambil ini untuk supaya bisa sama istri dan anak-anak gitu. And now how you survive day by day? Karena masalahnya masih terus bergulir, udah habis jual-jual dan bahkan juga masih pinjem gitu. Apakah istri yang kerja atau mungkin dari masih beberapa usaha kecil, istri lagi, karena dia kan backgroundnya art dan dia suka sama anak-anak kan, dan dia dulu juga ngajar, jadi dia buka kelas art setiap seminggu sekali gitu. Oh ya, what kind of art? Proses art. Jadi apa tuh? Jadi anak-anak datang dikasih cat air, pensil warna, apa segala macam, you can make whatever you want. Terus habis itu waktu mereka bikin, terus habis itu ditanya, what do you feel about that? Kayaknya aku nggak suka sama warna hijaunya. Ya udah, kalau gitu hijaunya mau diapain? Jadi mereka mikir sendiri way outnya seperti apa, to solve the problem kayak bagaimana sampai mereka akhirnya happy dengan apa yang mereka bikin. Jadi itu proses. Itu yang dilakukan sama dia. Ya itu seminggu sekali itu ada. Dan itu yang menopang keluarga lo sekarang? Yes, actually. Ada aja. Makanya gue sekarang udah di titik dimana gue nggak mau ngerepotin manusia lagi. Gue cuma pengen ngerepotin Tuhan aja udah. Karena di tahun-tahun pertama gue banyak ngerepotin manusia, yang akhirnya pun juga di masuk tahun kedua mereka banyak yang nggak suka sama gue, dan gue akhirnya panik sendiri, karena buat gue kayak wah harusnya gue nggak ngelakuin itu ya, harusnya gue nggak ngelakuin. Nah jadi gue yang banyak nyeselnya, banyak keselnya, banyak salahnya. Waktu lo kesel masalah ini kan, ini lama ya Kak, 2 tahun gitu ya. Teman-teman lo gimana? Ada yang bantuin kah? Atau ketika lo minta bantuan mereka, gue nggak bisa bantuin nih, gimana dong gitu? Ya, beberapa keluarga, beberapa temen bantuin. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang stick dari day one sampai saat ini. Oh ya? Ya. Are they entertainer? Ada yang entertainer juga, ada yang bukan gitu. Who's that? Kenapa? Entertainer? Artisnya siapa yang bantuin lo? Yang sampai saat ini nih ya, ada di sekeliling gua itu ada, wah banyak sih sebenarnya. Ada Marcel Chandra. Ya salah satunya, dia salah satunya. Terus ada Habib Jafar salah satunya. Oh ya? Habib Jafar salah satunya. Banyak sih, banyak. Ya jadi mungkin kalau misalnya ditanya, gue mau lebih fokus ke mereka aja yang bantuin gitu, karena nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak mau, karena kan mereka pasti punya pemikiran dan itunya alasan masing-masing, jadi nggak apa-apa gitu. Nah ini gue percaya adalah orang-orang yang memang Tuhan taruh aja gitu untuk jadi support system gue selain dari keluarga itu sendiri. Kak, gitu. Baru belakangan ini kan kita juga tahu ada berita di mana kepala keluarga yang sekeluarga turun dari apartemen, walaupun maksudnya sampai dengan sekarang belum tahu alasannya apa. Terus juga banyak sekali berita-berita satu keluarga pulang karena pinjol cuma nyesain satu anaknya. Itu tuh gampang banget manusia saat ini menyerah. Dan gue percaya Tuhan bikin lo speak up saat ini. Tuhan tunjukkan bahwa nih anak gue, and I know he's so proud of you. Karena lo bertahan dan lo kayak whatever the situation, 3 cm lo maju gitu. Dan lo adalah seorang laki-laki dan lo kalau adalah seorang kepala keluarga dan gak mudah untuk
mengelola emosi seorang laki-laki, gue Ya, tahu dengan ya. gengsi dan everything. Satu dong Kak, apa yang bisa lo bagikan ke pria-pria di luar sana, kepala keluarga di luar sana yang mereka mungkin nggak ngerti masalahnya apa and how to survive, dan lo mau kasih apa buat mereka? Apa ya? Mungkin kalau misalnya dari apa yang gue lewatin gitu ya. Kalau misalnya satu hal yang harus kita punya, mungkin yang harus gue punya adalah Tuhan sih. Karena kalau kita nggak punya ini, wah pasti akan habis gitu. Satu-satunya tempat, satu-satunya pribadi yang bisa jadi tempat yang lo meraung-raung gitu ya, tempat lo untuk berpegang, tempat untuk tempat untuk lo marah-marah mungkin kalau bisanya mau, tempat untuk menanyakan hal apapun yang harus dilakukan dan tidak dilakukan cuman Tuhan. Habis itu ya support system keluarga pasti. Nah jadi kalau misalnya dibilang ya itu kali ya yang paling utama, karena dunia ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Sure. Dunia jadi kalau misalnya kita jalan di dunia ini pasti kita akan ketemu dengan hal yang nggak baik-baik juga gitu. Tapi kalau misalnya ada Tuhan, paling nggak ada yang ngejagain gitu, ada yang ngasih tahu, ada yang nguatin gitu. Itu kali ya mungkin. My last question, arti family, arti keluarga bagi seorang Reza Nangin, dan setelah apa yang terjadi dalam keluarga lo, baik keluarga ke atas, your mom and your sister, and now you have your own family, keluarga seperti apa yang pengen lo bangun? Keluarga seperti apa ya? Gua nggak punya, jujur gue nggak punya goal satu kata-kata indah untuk ini gitu, karena kalau apa yang gue alamin sekarang gitu ya, yang gue jalanin, gue sangat beruntung. Gue punya akar, gue punya support system yang sangat oke gitu. Yang gue mau adalah keluarga gue, apapun yang dihadapin, pokoknya selama bareng-bareng, kayaknya it will be okay, gitu. Selama bareng-bareng, kayaknya gitu ya. Ini so far, this is the toughest one. Tapi kayaknya bisa kita lewatin kok. Jadi setelah ini, apalagi yang lain kayak gitu. Selama masih bareng-bareng, gue yakin. Everything is gonna be well. Ya. The one and only Reza Nangin, kita berikan tepuk tangan. Gila. Sorry agak loncat-loncat karena durasinya cuma 45 menit. Oh gitu? Dengan cerita yang super powerful, mungkin nanti next ini belum time. buka pertanyaan kepada 7.830 makanya itu loh. orang ini ya. Ya mudah-mudahan nanti kita ada cerita lain, mungkin Ya. your update about kasusnya segala macam. Tapi sekarang Christy dan Karesa pamit, sampai ketemu lagi ya di episode I Talk berikutnya. Bye-bye.